Saya mau mulai dengan sebuah kuis simple. Tebak-tebak, dari semua bahasa di dunia, bahasa mana nih yang paling banyak nyumbang kosakata ke bahasa Indonesia kita? A. Bahasa Inggris. B. Arab. C. Sanskerta. Atau D. Belanda. Kalau kamu jawab A, B, atau C, well, kamu salah. Tapi ya nggak salah-salah amat juga sih. Tapi kalau kamu jawab D, Belanda, selamat. Kamu benar banget. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak? Dan kenapa bisa sebanyak itu? Dan nggak cuma itu, di satu sisi bahasa kita ini kayak gado-gado dari luar, tapi di sisi lain, di dalam negeri sendiri, ada satu raksasa linguistik yang penuturnya jauh lebih banyak dari penutur asli bahasa Indonesia itu sendiri. Sebuah bahasa yang secara statistik seharusnya jadi bahasa nasional, tapi mengalah demi persatuan. Di episode kali ini, kita bakal melakukan investigasi linguistik yang paling seru. Kita bakal menelusuri jejak-jejak kata pinjaman, kata serapan yang membentuk cara kita bicara hari ini. Dan kita bakal kenalan lebih dekat dengan sang raksasa bahasa dari Tanah Jawa. Saya juga bakal selipin beberapa kata kuno yang super keren, yang mungkin bisa kamu pakai buat kelihatan lebih terpelajar. Ini bukan pelajaran bahasa yang ngebosenin, guys. Ini adalah cerita tentang identitas sejarah dan kekuasaan yang tersembunyi di balik setiap kata yang kita ucapkan. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, untuk share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk, kita lanjut nonton sampai habis ya. Oke, mari kita bongkar misteri pertama. Kenapa Belanda? Jawabannya simple, tapi dalam, yaitu sejarah. Belanda menjajah Nusantara selama kurang lebih 350 tahun. 3,5 abad, guys. Selama itu mereka nggak cuma ngambil rempah-rempah, tapi juga menanam ribuan kata dalam bahasa kita. Ini bukan sekedar opini ya, tapi ini data. Diperkirakan ada sekitar 10.000 kata dalam bahasa Indonesia yang akarnya bisa dilacak kembali ke bahasa Belanda. 10.000. Dari jumlah itu yang sudah terkonfirmasi dan masuk kamus ada sekitar 3.280 kata. Ini menjadikan Belanda sebagai donatur kata pinjaman terbanyak. Pengaruh mereka itu meresap ke semua aspek kehidupan modern karena merekalah yang membangun infrastruktur negara kolonial modern di sini. Mari kita coba bedah satu persatu biar kamu sadar betapa Belandanya kita setiap hari. Pertama, di bidang administrasi dan pemerintahan. Setiap kali kamu ngurus KTP di kantor kelurahan atau lihat polisi ngatur lalu lintas, kamu lagi menggunakan kata-kata dari mereka, yaitu kantor dan politie. Bahkan sistem hukum kita banyak menyerap istilah mereka. Yang kedua, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang paling luar biasa. Bangun tidur, kamu mandi terus pakai handuk. Masuk ke kamar, lalu di meja ada asbak. Mau minum dingin, buka kulkas. Kamu mau kirim paket lewat pos? Nah, itu juga kata dari bahasa Belanda. Baca berita di koran. Ini semua kata-kata yang kita pakai tanpa mikir dua kali. Ketiga, dalam bidang teknologi dan mekanik. Motor atau mobil kamu mogok, kamu bawa ke montir. Kamu injek rem, kamu dengar suara berisik dari knalpot, bahkan baut atau sekrup yang kamu pakai buat benerin lemari itu dari kata screw. Mereka membawa teknologi baru dan kita adopsi namanya sekalian. Uniknya, karena lidah kita susah ngomongin konsonan yang dempet-dempet kayak kita sering nambahin vokal di tengahnya, jadi bunyinya sekrup. Keempat, misalnya dalam bidang makanan. Lagi lapar nih di restoran, kamu pesan bistik pakai saus. Itu semua warisan kuliner dan linguistik dari Belanda. Yang kelima, bahkan di dalam bidang waktu. Coba sebutin nama-nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Semua 12 nama bulan yang kita pakai itu adalah serapan langsung dari bahasa Belanda. Gila kan?
Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita dikelilingi oleh jejak linguistik kolonialisme. Ini bukan untuk meromantisasi penjajahan ya, sama sekali bukan. Tapi ini adalah bukti nyata bagaimana sejarah itu membentuk cara kita berkomunikasi hari ini. Dulu mungkin para penjajah itu terasa, wah, puas, ganas. Tapi ya warisan bahasanya suka tidak suka sudah menyatu dengan kita. Tentu, bahasa Belanda bukan satu-satunya donatur. Bahasa Indonesia itu ibarat kanvas pancarona beraneka warna yang dilukis oleh banyak kuas dari berbagai peradaban. Mari kita lihat kontributor terbesar lainnya. Pada lapisan pertama ada bahasa Sanskerta. Ini adalah lapisan paling kuno dan paling filosofis. Pengaruhnya datang dari kerajaan Hindu-Buddha ratusan tahun lalu. Kata-kata dari Sanskerta ini terasa agung dan puitis. Pikirin aja, kata bahasa, agama, karma, cinta, surga, neraka, bahkan kata untuk guru itu dari bahasa Sanskerta. Sampai sekarang kalau mau bikin istilah baru yang keren, seringnya kita lari ke Sanskerta. Kata nirmala yang artinya suci tanpa celah, atau dirgahayu yang artinya panjang umur, itu semua warisan indah dari masa lalu. Berikutnya ada bahasa Arab. Nah, mulai abad ke-12, pedagang Arab dan Persia itu datang membawa ajaran Islam dan bersama mereka datanglah gelombang kosakata baru. Pengaruhnya yang paling kuat di area agama, hukum, dan juga ilmu pengetahuan. Allah, masjid, salat, ilmu, hakim, mahkamah, wajib, itu semua dari bahasa Arab. Bahkan kata sehari-hari yang krusial seperti waktu, kabar, juga berasal dari sini. Lucunya, Alkitab umat Kristen pun dalam bahasa Indonesia disebut Alkitab, yang berasal dari kata Arab al-kitab, artinya buku itu. Nah, pada lapisan ketiga ada bahasa Portugis. Sebelum Belanda, itu ada Portugis yang datang di abad ke-16. Walaupun gak lama, mereka ninggalin jejak untuk barang-barang mereka yang mereka perkenalkan. Kalau kamu ke gereja, duduk di meja, pakai sepatu, makan keju dan mentega, nah kamu lagi berterima kasih sama pelaut-pelaut Portugis. Pada lapisan keempat dan yang paling baru ini adalah bahasa Inggris. Ini adalah lapisan modern kita. Didorong oleh globalisasi, teknologi, dan budaya pop, bahasa Inggris sekarang jadi sumber utama kata-kata baru. Mengambil alih peran yang dulu dipegang bahasa Belanda. Internet, komputer, televisi, bisnis, manajemen, mall, semua itu adalah kata-kata yang kita serap, kadang secara utuh, kadang ya diadaptasi sedikit. Oke, kita udah ngomongin pengaruh dari luar. Sekarang kita lihat ke dalam. Dari ratusan bahasa daerah di Indonesia, mana yang paling powerful? Ya, jawabannya jelas sih bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini adalah sang raksasa, sang lingual kolosus yang tidak dinobatkan. Cek aja data sensus penduduk di 2020, di lingkungan sekitarnya 42% lebih penduduk Indonesia itu gunakan bahasa Jawa. Bandingkan dengan bahasa Melayu, yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia, itu cuma 4,96%. Jumlah penutur ibunya ya lebih dari 68 juta orang. Jadi secara demografis, bahasa Jawa adalah raja mutlak di Indonesia. Pengaruhnya juga nggak cuma di Jawa Tengah, Jogja atau Jawa Timur. Program transmigrasi selama puluhan tahun telah menyebarkan penutur bahasa Jawa ke seluruh Nusantara. Dari Sumatera sampai Kalimantan. Bahkan ada komunitas penutur bahasa Jawa di Suriname, Amerika Selatan. Warisan dari zaman kolonial. Kata-kata Jawa juga banyak banget yang masuk ke bahasa Indonesia. Sampai kita juga nggak sadar. Kata sehari-hari seperti sore atau kata keren kayak canggih itu aslinya dari bahasa Jawa. Ini membawa kita ke pertanyaan paling krusial dalam sejarah bahasa kita. Kalau bahasa Jawa itu sebegitu dominannya, kenapa bukan bahasa Jawa yang dijadikan bahasa nasional? Jawabannya adalah sebuah keputusan politik yang super jenius dari para pendiri bangsa kita. Kita sudah bahas ini di episode sebelumnya ya. Mereka sadar bahwa bahasa Jawa punya satu masalah besar, yaitu bahasanya dianggap ya feodal dan tidak setara. Ini karena bahasa Jawa punya sistem tingkatan tutur yang sangat rumit yang dikenal sebagai, maaf kalau saya salah sebutnya, undak usuk bahasa. Gampangnya gini, ada level ngoko, yaitu bahasa kasar atau yang akrab, dipakai ke sesama teman sebaya atau dari orang yang lebih tua atau lebih tinggi statusnya ke yang lebih muda atau lebih rendah statusnya.
Lalu ada level kromo, yaitu bahasa halus, sopan, hormat. Nah, ini dipakai untuk bicara ke orang yang lebih tua atau orang yang lebih dihormati atau juga kepada orang asing. Nah, setiap level ini punya kosakatanya sendiri. Misalnya kata makan aja bisa beda-beda, kata kamu juga bisa macam-macam. Sistem ini adalah cerminan langsung dari budaya Jawa yang sangat menekankan rasa hormat dan hierarki sosial. Nah, para pemuda tahun 1928 melihat hal ini sebagai penghalang persatuan. Kalau bahasa Jawa yang dipilih, suku-suku lain bisa dijajah secara budaya oleh suku Jawa. Bahasa ini dianggap tidak egaliter. Di sisi lain, bahasa Melayu yang kemudian dinamai bahasa Indonesia, meskipun penuturnya minoritas, punya kelebihan luar biasa. Apa itu? Bahasanya lebih sederhana, lebih egaliter, dan sudah lama diterima sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan antar suku di seluruh pelabuhan dan pasar Nusantara. Bahasa Melayu tidak punya tingkatan serumit bahasa Jawa. Ia adalah pilihan yang netral, sempurna untuk fondasi negara baru yang modern dan demokratis. Jadi, bahasa Jawa sang raksasa secara sadar mengalah demi sebuah cita-cita yang lebih besar, Indonesia yang satu. Padahal bahasa ini adalah pembawa kebudayaan yang luar biasa kaya, dari seni wayang kulit sampai gamelan, sebuah pengorbanan yang patut kita hormati. Meskipun bahasa Jawa mengalah untuk jadi bahasa nasional, pengaruh politik dan budaya orang Jawa tetap luar biasa. Coba pikirin ini. Sejak kemerdekaan tahun 1945, ketujuh Presiden Republik Indonesia dari Soekarno sampai sekarang, semuanya berlatar belakang etnis Jawa. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh informal dari kelompok etnis terbesar di Indonesia dalam panggung politik nasional, meskipun bahasa mereka tidak menjadi bahasa resmi negara. Coba sekarang kita bandingkan angkanya. Berdasarkan data jumlah kata serapan yang sudah terkonfirmasi di kamus, dari Portugis kita punya sekitar 131 kata, dari Sanskerta 677 kata, dari Arab yang sudah di sini 800 tahun lebih, itu kita punya 1495 kata. Dari Inggris yang baru ngetren baru-baru ini, itu menyerap 1610 kata. Dan sekarang juaranya adalah Belanda, dan kita punya 3280 kata. Artinya jumlah kata serapan dari Belanda itu lebih banyak dari gabungan kata serapan Arab dan Inggris. Kebayangkan betapa dalamnya jejak mereka. Jadi guys, dari penelusuran kita hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Bahasa Indonesia yang kita pakai ini adalah sebuah karya yang luar biasa unik. Ini adalah sebuah mozaik, sebuah pancarona linguistik. Dari luar, kosakatanya dibentuk secara masif oleh 350 tahun sejarah kolonial Belanda. Dengan ribuan kata yang meresap ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ditambah lagi dengan lapisan-lapisan kuno, bahasa Sanskerta, lapisan religius dari bahasa Arab, lapisan dagang dari Portugis, dan lapisan modern dari bahasa Inggris. Dari dalam, dinamikanya ditentukan oleh pengorbanan yang luar biasa dari sang raksasa, yaitu bahasa Jawa. Bahasa dengan penutur terbanyak ini secara legowo, minggir, untuk memberi jalan pada bahasa persatuan yang lebih egaliter dan juga inklusif. Pada akhirnya, bahasa Indonesia adalah cerminan sempurna dari semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Bahasanya adalah campuran dari seluruh dunia, tapi jiwanya lahir dari kebijaksanaan para pendiri bangsa ini yang memilih persatuan di atas dominasi. Ini adalah warisan yang harus kita jaga, kita gunakan dengan baik, dan mungkin sesekali kita hiasi dengan kata-kata kuno yang indah seperti renjana, sebuah rasa cinta yang kuat agar bahasa kita semakin kaya. Well, bagaimana menurut kamu? Fakta mana yang paling bikin kamu kaget? Atas serapan dari Belanda yang kamu baru sadar hari ini? Atau cerita di balik kenapa bahasa Jawa nggak jadi bahasa nasional? Coba deh, tulis di kolom komentar di bawah atas serapan apa yang paling sering kamu pakai tanpa sadar. Atau kamu penutur bahasa Jawa. Coba share perasaan kamu tentang sejarah ini. Saya beneran penasaran sama perspektif kalian. Seperti biasa, kalau kamu ngerasa dapat ilmu baru dan suka sama video ini, jangan pelit-pelit ya. Pencet tombol like-nya, share video ini ke grup WA keluarga atau teman-teman, biar mereka juga tercerahkan. Dan yang paling penting, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan investigasi-investigasi seru berikutnya dari saya.
Terima kasih ya sudah setia mendengarkan episode ini. Dapat tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.